Hai semua, tahukah kalian kalau sistem pemerintah di Indonesia sudah mulai bertransformasi menggunakan teknologi digital loh? Yap, pemerintah kita semakin lincah dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan interaksi dan layanan kepada masyarakat. Misalnya, ada aplikasi IKP untuk pembuatan kartu identitas dan M-Paspor untuk pengurusan paspor. Belum lagi ada SIDKMJ, sebuah sistem informasi desa untuk administrasi kependudukan, surat rekomendasi hingga promosi potensi desa. Bahkan ada aplikasi Span Lapor yang memudahkan kita menyampaikan aspirasi dan pengaduan. Praktis kan? E-governance juga punya peran besar loh dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Dengan sistem ini, masyarakat nggak cuma menjadi penerima layanan, tetapi juga bisa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Misalnya, anggaran negara yang lebih transparan atau sistem pengaduan yang bisa dilacak secara langsung. Hasilnya, pemerintah jadi lebih terbuka dan akuntabel terhadap masyarakat. Menarik kan? Jadi, apa sih sebenarnya e-governance itu? Secara sederhana, e-governance adalah konsep yang mengembangkan teknologi digital dengan demokrasi dan partisipasi masyarakat. Konsep ini mempromosikan pemerintahan yang lebih representatif dan demokratis. Melalui e-governance, kita bisa mengakses berbagai informasi seperti data pemerintah, anggaran, fakta lingkungan, bahkan kepemilikan aset. Semua serba transparan dan bisa diakses kapan aja. Nah, peran masyarakat di sini juga sangat penting. Dengan sistem berbasis teknologi ini, masyarakat bisa berinteraksi lebih baik dengan pemerintah dan meminta pertanggungjawaban atas berbagai kebijakan yang telah dibuat. Kita juga punya hak loh untuk mengakses informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Kalau ada informasi yang sulit ditemukan, kita bisa meminta bantuan dari lembaga pemerintah yang terkait. Jadi, masyarakat enggak lagi nih pasif, tetapi aktif dalam proses ini. E-governance membuka jalan bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam transformasi digital pemerintah. Dengan begitu, pemerintah dapat menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Melalui teknologi ini, masyarakat bisa ikut serta dalam proses pemerintahan, seperti memberikan masukan, menyampaikan keluhan, hingga memantau kinerja pemerintah secara real time. Jadi, nggak hanya pemerintah yang berubah, tapi kita juga, sebagai masyarakat, menjadi bagian dari perubahan itu. Namun, perlu kita pahami ya, penelitian tentang e-governance ini masih banyak berfokus pada sektor publik. Padahal, konsep ini sebenarnya mencakup banyak sektor lain yang saling berkaitan loh, seperti kesehatan, pendidikan, dan keuangan. Dengan e-governance, pasien dapat mengakses informasi dan layanan kesehatan secara online, sehingga layanan kesehatan menjadi lebih efisien dan efektif. Kalau di bidang pendidikan, siswa bisa dengan mudah mengakses sumber belajar dan informasi pendidikan secara daring, meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Selain itu, di bidang keuangan, masyarakat bisa memanfaatkan layanan keuangan digital yang transparan dan akuntabel, seperti pengelolaan anggaran hingga pembayaran pajak. Jadi, e-governance bukan hanya tentang digitalisasi ya, tetapi tentang bagaimana teknologi bisa mengubah berbagai sektor menjadi lebih inklusif dan responsif.